Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, tabibun. Para mahasiswa, mahasiswi semuanya yang saya hormati, selamat bertemu kembali pada pertemuan kita kali ini dalam mata kuliah Landasan Kependidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan dan nasionalisme. Kita sebagai warga bangsa sudah sepatutnya memiliki semangat kebangsaan. Sebagai sebuah warga negara kita harus punya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu bisa terdiri dari nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan. Jadi ada dua kata, nasionalisme, ada nasional dan isme. Isme itu adalah sebuah paham. Nasional itu bersifat bangsa. Maka nasionalisme adalah paham kebangsaan, yaitu sebuah kesadaran dan semangat memiliki kebanggaan terhadap bangsa dan negaranya. Kita harus menjadi bangga menjadi warga negara Indonesia. Karena bangga, maka kita wajib memelihara kehormatan bangsa. Sama seperti kita misalnya bangga memiliki istri yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan. Maka kita harus memelihara istri kita, menjaganya dari gangguan-gangguan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Begitu pula kalau kita bangga terhadap warga negara Indonesia, maka kita harus memelihara negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memeliharanya dari hal-hal yang bersifat mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Yang pertama berkaitan dengan bangga. Bangga menjadi warga negara artinya kita wajib memelihara kehormatan bangsa dan negara kita. Menjaga, memelihara, kemudian mengisi, memperbaiki, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang adil, makmur, baldatun, thayyibatun, warubun ghafur, kemah ribah, loh Cinawi, toto tentrem ketora harjo. Ya, nasionalisme adalah sebuah paham kebangsaan, yaitu di mana sebuah warga, seorang warga atau warga negara memiliki kesadaran dan semangat, memiliki kebanggaan terhadap bangsa dan negaranya. Kita semuanya tentu bangga menjadi bagian dari salah satu warga negara Republik Indonesia. Jadi bangga menjadi warga negara Indonesia yang pertama tercermin dari perilaku, yaitu membela tanah air. Apabila ada anasir-anasir baik yang berasal dari luar atau dari dalam, kita siap membela tanah air kita. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Ya. Baik yang merusak berasal dari internal atau para pengkhianat-pengkhianat bangsa maupun eksternal musuh-musuh dari luar bangsa Indonesia. Pertama ya, ciri bangga menjadi warga negara Indonesia adalah perilaku kita yang ingin selalu membela tanah air kita. Yang kedua, ciri yang kedua bangga menjadi warga negara Indonesia
adalah menjaga dan melindungi tanah airnya. Jangan sampai negara kita mengalami misalnya kerusakan lingkungan atau menjual sumber daya alam yang kita miliki ke asing dan seterusnya. Kita harus jaga kedaulatan negara kita dari kepentingan-kepentingan asing yang ingin menguasai baik secara fisik maupun non fisik, baik secara ekonomi maupun budaya, politik, dan seterusnya. Ciri yang kedua kita bangga adalah menjaga dan melindungi tanah air Indonesia. Yang ketiga, ciri bangga kita menjadi warga negara Indonesia adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Para pendiri-pendiri negara kita, tokoh-tokoh bangsa sudah merelakan mereka untuk berkorban baik secara materi atau harta, bahkan sampai jiwa. Oleh karenanya kita harus menghargai mereka dengan cara kita juga rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Apa yang bisa kita bantu untuk negara? Apa yang bisa kita berikan untuk negara? Bukan kita menuntut apa yang negara berikan kepada kita. Nah, itu ya. Ciri yang ketiga menjadi warga negara Indonesia yang bangga adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Yang keempat, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikannya. Salah satu indikator bangga adalah mencintai budaya kita sendiri. Kita lebih cinta budaya sendiri daripada budaya negara lain. Nah, ini kadang yang terjadi adalah sebaliknya. Kita kalau dengan budaya sendiri seolah-olah dianggap kuno, kemudian kita akhirnya mengadopsi budaya asing. Itu berarti tidak bangga menjadi warga negara Indonesia. Salah satu budaya kita adalah baju batik. Kita harus bangga punya budaya pakaian yaitu baju batik. Kalau perlu setiap hari kita ke kantor pakai batik. Ya. Kemudian selain batik ada banyak sekali budaya atau adat istiadat kita. Misalnya kalau ada budaya pulang kampung, nah itu juga termasuk budaya. Pakai peci, itu juga budaya, peci hitam ya. Dan seterusnya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Di Jogja ada sekaten, ada grebek. Kalau malam satu suro ada tawaf, ya, dan seterusnya itu mereka memiliki kesalahan sosial sendiri-sendiri. Dengan kesolehan sosial atau budaya yang mereka punya, kemudian melestarikannya, berarti secara tidak langsung kita hidup mengalami integrasi sosial, tidak konflik sosial. Budaya bisa mempererat sesama warga negaranya untuk saling menghargai, menghormati, dan seterusnya. Prinsip-prinsip semangat nasionalisme yang pertama, menerima bangsa Indonesia dengan berbagai macam keragaman. Bahwa kita harus menerima Indonesia ini adalah negara yang multikultural, pluralisme, Bhinneka Tunggal Ika. Pluralisme atau keberagaman adalah sebuah sunnatullah atau hukum alam. Itu sebuah kepastian. Kita ada di dunia ini karena perbedaan. Ada bapak, ada ibu, ada laki-laki, ada perempuan. Keberbedaan itulah melahirkan kemudian kita. Seandainya tidak ada bapak, misalnya dunia isinya adalah ibu semua, atau tidak ada ibu, dunia isinya bapak semua, artinya keseragaman, maka tidak akan lahir kita. Kita lahir karena keragaman, ada laki-laki, ada perempuan.
sehingga keragaman itu kemudian bersatu menjadi sinergi, harmoni, sehingga lahirlah kita, lahirlah kebudayaan, lahirlah negara, lahirlah kedamaian, lahirlah keindahan, dan seterusnya. Jadi prinsip semangat nasionalisme pertama, kita harus menerima bahwa kita itu hidup heterogen, plural, multikultural, beragam. Jangan sekali-kali mencoba melawan hukum alam atau sunatullah bahwa kita ingin menyeragamkan apa yang sudah beragam tadi. Keragaman, keberbedaan, bineka tunggal ika, berbeda itu adalah indah, berbeda itu sunatullah, dan seterusnya. Kedua, prinsip semangat nasionalisme adalah menghargai para pendiri negara kita, para founding fathers kita, karena berkat mereka lah kita sekarang bisa hidup damai, tentram, rukun, ya. Kita bisa menikmati kemerdekaan dan seterusnya. Mereka berjuang, berkorban, harta, jiwa, raga, semuanya untuk bisa merdeka dari penjajah atau kolonialis. Oleh karena kita harus menghargai jasa-jasa para founding fathers kita. Bagaimana caranya? Cara kita menghargai jasa-jasa mereka yang telah berjuang kemerdekaan negara kita adalah kita, kalau negara ibarat rumah, maka kita tidak merusak rumah itu. Kita selalu memperbaiki rumah supaya selalu sempurna, supaya kelihatan sempurna. Rumah kalau tidak diperbaiki akan rusak. Oleh karena kita harus memperbaikinya, menyempurnakannya terus-menerus sebagai sebuah proses pembangunan sebuah negara, itu proses. Kita harus terus memperbaiki dan memperbaikinya menuju ke kesempurnaan. Tidak merusak rumah kita, itu salah satu indikator menghargai para pendiri negara kita. Tidak menjual rumah kita, dalam arti menjual aset-aset yang berharga di negara kita, ya, sehingga kita tidak lagi bisa berdaulat atau tidak memiliki apa-apa, ya. Mengisi rumah kita dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat, dan seterusnya. Jadi ibarat rumah, maka rumah kebangsaan, rumah negara itu harus kita pelihara, kita selalu proses menuju ke kesempurnaan, mengisi pembangunan, dan seterusnya. Itu makna menghargai jasa para pendiri negara kita. Prinsip semangat nasionalisme yang kedua adalah menghargai founding fathers kita. Prinsip nasionalisme yang ketiga adalah merasa senasib, sepenanggungan. Kalau ada sesama warga negara yang satu sakit, kita merasakan sakit. Karena kita senasib, sepenanggungan, satu tanah air, satu tumpah darah, dan seterusnya. Jadi kalau satu merasa sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Oleh karenanya, negara harus berusaha untuk semaksimal mungkin menjadikan warga negaranya semuanya adalah sejahtera, makmur, adil, dan pembangunan merata, tidak diskriminasi. Ya, semangat nasionalisme yang ketiga adalah rasa senasib dan sepenanggungan. Contoh semangat nasionalisme, misalnya kita punya tanah yang kita punyai kemudian akan dipakai untuk jalan tol. Maka kita sebagai warga negara yang punya semangat nasionalisme, kita harus mendahulukan
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tidak masalah tanah kita dibuat untuk jalan tol, toh itu ada ganti rugi atau sekarang ganti untung ya. Kita lihat banyak sekali orang kaya baru, OKB, orang kaya baru karena tanahnya dibeli oleh pemerintah. Kalau dulu ganti rugi, sekarang ganti untung. Bahkan banyak orang yang tanahnya berharap bisa dibeli oleh pemerintah untuk jalan tol. Itu salah satu contoh semangat nasionalisme, kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita punya tanah, negara memanggil bahwa tanah kita mau dipakai untuk jalan tol, dengan senang hati, alhamdulillah. Orang-orang yang tidak mau jalan tanahnya dipakai untuk kepentingan umum, untuk jalan tol, itu saya kira orang-orang yang tidak memiliki semangat nasionalisme. Sepanjang ada ganti untung dan ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warga, kita sebagai warga negara mengikhlaskan tanah kita untuk kepentingan negara, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, kesetiakawanan sosial, gotong royong misalnya ya. Semangat gotong royong itu contoh semangat nasionalisme. Walaupun di kota ya sekarang mungkin berbeda dengan zaman dahulu ya. Mulai agak, kalau di kota gotong royong mulai agak terjadi penurunan. Biasanya orang-orang kota karena kesibukannya ya, mobilitas sosial yang tinggi, gotong royong diganti dengan menyerahkan sejumlah uang dan seterusnya. Saya kira uang itu juga salah satu pengorbanan ya. Tapi walaupun lebih baiknya gotong royong, bukan menggantinya dengan uang. Karena dengan gotong royong di situ ada silaturahim ya, ada nilai-nilai budaya yang lain dan seterusnya. Yang ketiga, contoh semangat nasionalisme adalah toleransi antar umat beragama, pluralisme, multikultural. Jangan kita menganggap yang paling benar, yang lain salah. Orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, yang lain selain dia salah, justru sebenarnya dialah orang yang paling tidak benar. Karena berarti hatinya kotor. Sekali lagi, toleransi itu penting, baik sesama manusia, antar umat beragama, atau umat beragama dengan umat beragama, atau antar umat beragama dengan pemerintah. Saling menghargai. Kemudian patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme adalah rela berkorban, pantang menyerah demi kepentingan bangsa dan negara. Para pahlawan kemerdekaan kita dulu telah memiliki patriotisme yang luar biasa, rela berkorban, pantang menyerah untuk mengusir penjajah dari bumi kita, negara Indonesia. Kalau sekarang mungkin penjajahan secara fisik tidak ada bentuk penjajahan yang lain, kebodohan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan seterusnya, itu adalah salah satu musuh kita bersama. Oleh karenanya, misalnya patriotisme bisa diterapkan di guru misalnya ikut SM3T, yaitu sarjana mengajar 3T. Dari yang sudah sarjana S1, kemudian ikut program SM3T, mengajar, tapi mengajar di daerah yang terpencil, di daerah perbatasan Indonesia Malaysia yang itu tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada lampu, pakai petromak, bukan petromak itu, yang dian itu ya, dian namanya bahasa Indonesia apa dian itu. Pakai biasanya minyak kayu, minyak tanah kemudian dikasih sumbu, kemudian dihidupkan. Nah seperti itulah guru-guru yang mau mengajar di program SM3D, yaitu sarjana mengajar di daerah terdepan, terluar, tertinggal, itu adalah contoh mereka memiliki jiwa patriotisme.
Kemudian bidan-bidan yang bekerja di daerah-daerah terpencil, yang mereka membutuhkan dokter bidan, ya. Kalau di kota udah banyak dokter dan bidan, tapi kalau di daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal, para bidan, para dokter itu sudah seperti Tuhan. Karena mereka lah yang bisa menolong orang-orang kampung, orang desa saat mereka melahirkan, saat mereka sakit, dan seterusnya. Itulah orang-orang pahlawan sekarang. Patriotisme, mereka punya jiwa patriotisme. Walaupun tidak semua orang bisa mengajar, kemudian bisa ditempatkan di daerah itu. Ada yang baru setahun, 2 tahun, kemudian mengajukan pindah ke kota, gitu ya, tidak betah di daerah terpencil, tertinggal, terluar. Nah, ya orang-orang seperti itu berarti tidak punya jiwa patriotisme, ya. Jadi sebenarnya orang kalau mau bermanfaat dimanapun tempat, ya, tidak harus di kota, tapi justru kemanfaatannya itu menjadi besar sekali saat orang sangat membutuhkan, dan itu biasanya di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman daerah terluar, tertinggal, yang menganggap orang-orang yang membantunya dari luar itu seperti malaikat. Mereka butuh guru-guru yang mengajarkan ilmu, butuh para dokter, para bidan yang bisa menyelamatkan jiwa mereka, dan seterusnya. Hakikatnya semua profesi bisa dijalankan dengan masing-masing tanpa mengurangi fungsi patriotisme. TNI, Polri, PNS, petani, pengusaha, semuanya. Caranya bagaimana? Caranya tentunya dengan membantu negara, misalnya dengan taat membayar pajak. Banyak orang-orang kita yang konglomerat, yang triliunan uangnya, kemudian mereka tidak mau membayar pajak. Atau kalau mau membayar pajak, pajaknya bagaimana caranya supaya diturunkan. Bayar pajak sekecil-kecilnya. Akhirnya mereka berkolaborasi dan seterusnya dengan pejabat. Itu tentunya langkah yang tidak benar. Jadi taat membayar pajak itu salah satu bentuk patriotisme juga. Taat menaati aturan pemerintah. Orang-orang yang taat aturan pemerintah berarti membantu pemerintah untuk ketertiban sosial. Kemudian berguna bagi bangsa, tidak menjadi sampah masyarakat. Ya. Itu sudah cukup bagi negara membantu dengan cara seperti itu. Tidak menjadi sampah masyarakat, ya, tidak kriminal, dan seterusnya. Patriotisme. Dalam Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ada nilai-nilai nasionalisme. Sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada nilai nasionalisme. Yang pertama misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa dibayangkan kalau semua warga negara seperti ini, beriman, bertakwa, maka negara itu akan damai, tentram, adem ayem, tidak ada konflik. Karena semuanya warga negaranya beriman, bertakwa, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang kalau orang sudah menjalankan perintah dari Tuhan saja yang nggak kelihatan dijalankan, apalagi yang dari manusia yang jelas kelihatan kalau melanggar akan dihukum secara langsung. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu secara umum dia perilakunya pun akan juga taat aturan terhadap apa yang dibuat oleh manusia. Kalau semua warga negara beriman dan bertakwa, maka negara juga akan berdampak menjadi negara yang religius, negara yang mendapatkan berkah dari Tuhan, mendapatkan rahmat, yang akur, rukun, dan seterusnya. Nasionalisme
dalam sila pertama, yaitu berupa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bentuk nasionalisme, nilai-nilai dalam sila pertama adalah toleransi. Kita tidak bisa membayangkan kalau sesama warga negara saling bermusuhan, ya, saling curiga, mencurigai, saling fitnah, memfitnah. Itu yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, di Afghanistan, kemudian di Irak, di Yaman, dan seterusnya. Itu mereka saling bermusuhan, padahal satu agama, ya kan? Satu bahasa, satu keturunan, dan seterusnya. Karena mereka tidak ada nilai-nilai toleransi. Bahwa toleransi itu sunatullah, keberagamaan itu sunatullah. Makanya kita tidak usah mencampuri urusan kepercayaan orang lain. Yang penting saling menghargai dan menghormati. Negara akan aman kalau semua warga negaranya memiliki kesadaran untuk saling menghargai, menghormati keberbedaan, pluralisme, multikulturalisme, heterogen, dan seterusnya. Yang ketiga, nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila sila pertama adalah tidak mengikuti paham radikalisme. Apa itu paham radikalisme? Sebuah paham yang ingin mengubah secara fundamental atau revolusioner apa-apa yang selama ini dianggap tidak baik untuk dirubah menjadi yang menurut mereka anggap lebih baik. Jadi radikalisme ini adalah sebuah paham atau gerakan politik yang berusaha untuk mengubah yang sudah ada untuk menjadi sesuatu yang baru. Dalam konteks Indonesia, artinya radikalisme adalah gerakan politik yang ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, menjadi ideologi yang mereka inginkan. Karenanya nilai nasionalisme dalam sila pertama ini adalah jangan ikut-ikutan mengikuti paham radikalisme. Kemudian nilai nilai nasionalisme di sila kedua adalah yang pertama, gotong royong. Apa fungsi gotong royong? Gotong royong untuk kebersamaan, membangun bangsa. Kita mengisi kemerdekaan. Tadi para pendiri bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah, sudah berhasil, sekarang kita mengisinya ya dengan cara gotong royong. Apapun, seberat apapun, kalau kita gotong royong, semua diselesaikan dengan bersama-sama, insya Allah akan selesai. Yang kedua, perpaduan nasionalisme di dalam dan internasionalisme. Artinya kita di dalam harus bangga pada produk-produk buatan dalam negeri. Dan internasionalisme artinya kita juga harus menghargai bangsa lain. Jangan sampai kita tidak menghargai bangsa orang lain juga. Jadi yang kedua, kita harus memadukan nasionalisme di dalam dan internasionalisme di luar. Kita harus cinta dengan produk-produk buatan dalam negeri. Di sisi lain kita juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima budaya-budaya atau produk dari luar negeri sepanjang itu baik, ya. Mobil misalnya, kita tentu sampai sekarang mobil yang berlalu lalang di jalan itu buatan Jepang, kebanyakan buatan Jepang. Itu artinya buatan luar negeri. Ya. Artinya kita tidak
menutup kemungkinan untuk menerima budaya mobil sebagai sebuah produk luar negeri kita terima sepanjang itu baik dan bermanfaat, sambil kita juga mencoba untuk menciptakan sebuah produk mobil buatan dalam negeri. Yang ketiga, nilai-nilai nasionalisme. Sila kedua adalah saling cinta kepada sesama. Kita dianjurkan dengan tumbuh-tumbuhan, hewan saja wajib kita hormati. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, kenapa kita tidak boleh kencing sembarang tempat, misalnya di rumput, karena kita tidak boleh. Pertama, rumput itu dengan kita kencing di atas rumput, maka rumput bisa mati. Yang kedua, dengan kita misalnya kencing di atas rumput, itu di bawah rumput bisa saja ada hewan, misalnya semut. Nah, semut bisa mati. Nah, kita dengan tumbuh-tumbuhan saja, dengan hewan, dianjurkan untuk tidak sembarangan, ya, supaya intinya mereka tetap bisa bersama dengan kita untuk hidup, tumbuh. Bagaimana dengan sesama manusia, ya? Sehingga kita harus saling cinta kepada sesama manusia, saling asah, saling asuh, saling asih. Ya. Kalau sudah kita semuanya saling cinta, saling asah, saling asih, saling asuh kepada sesama manusia, maka negara akan juga rukun, ya, damai dan seterusnya. Negara hancur karena mereka saling sesama manusia saling tidak sayang menyayangi, tidak cinta mencintai, tidak kasih mengasihi, sehingga yang terjadi adalah saling ejek mengejek, saling fitnah memfitnah, dan seterusnya sampai saling bunuh membunuh. Itulah yang terjadi di negara-negara lain yang sekarang sedang berseteru. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia. Sila ketiga, nilai-nilai nasionalisme adalah nilai-nilai persatuan. Jangan sampai nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita mulai luntur. Ada yang ingin merdeka, ada yang ingin otonomi khusus, dan seterusnya. Kita harus merasa senasib sepenanggungan, maju bersama, senang bersama, menderita bersama. Jangan egois, mengikuti kehendak atau kemauannya sendiri, tidak taat pimpinan, dan seterusnya. Sila ketiga. Sila keempat, nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam sila keempat. Pertama, menjunjung nilai-nilai demokrasi, tidak otoriter. Demokrasi, kita sudah sepakat negara kita adalah negara berdasarkan demokrasi, ada pemilu untuk memilih presiden, ada pemilihan umum langsung, begitu juga untuk pemilihan DPR, MPR, DPRD, DPD, dan seterusnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, semua masalah dalam negara bisa diselesaikan. Masalah individu, masalah keluarga, masalah masyarakat, sosial, agama, negara, bangsa, dan seterusnya itu bisa diselesaikan asal semuanya melalui dasar musyawarah. Tidak adikang, adikung, adikuna. Merasa paling berkuasa, merasa paling kaya, merasa paling pintar, dan seterusnya. Jangan adikang, adikung, adikuna. Yang ketiga, nilai nasionalisme sila keempat adalah asas kerakyatan. Memperjuangkan nilai-nilai rakyat, kemakmuran, persamaan hak, tidak diskriminatif, kesejahteraan, dan lain-lain, ya. Semua apa yang kita lakukan itu demi rakyat. Ya. Sila kelima, nilai-nilai nasionalisme adalah menjunjung tinggi nilai keadilan. Tidak bergaya hidup mewah, bekerja keras, mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain, itu nasionalisme sila keempat. Pantang menyerah, mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Sila kelima. Apa relevansinya pendidikan dan nasionalisme? Pendidikan mengajarkan anak didik pengetahuan tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Mengapa harus nasionalisme? Bagaimana caranya? Dan seterusnya. Pendidikan mengajarkan secara kognitif kepada anak didik supaya menjadi anak didik yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme sekarang sudah mulai luntur karena dunia sudah ada dalam genggaman, sehingga batas-batas satu negara dengan negara yang lain hampir tidak ada. Sehingga nasionalisme ini sudah mulai luntur karena semuanya sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Dunia ada dalam genggaman kita, dalam tangan kita. Globalisasi membuat nasionalisme menjadi agak berkurang. Dengan pendidikan, maka manusia, anak didik diajarkan tentang kognitif, secara kognitif, makna nasionalisme. Dengan pendidikan juga anak didik secara psikomotorik diajak untuk mengamalkan nilai-nilai nasionalisme. Jangan sampai menghormat bendera kemudian dianggap itu sebagai haram. Menghormat bendera haram. Nah, itu. Jangan sampai kita menghormat bendera itu bukan menuhankan bendera. Tuhan kita tetap satu, yaitu Tuhan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang Islam Tuhan kita ya tetap Allah. Menghormat bendera itu hanya ingin mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang membela kemerdekaan negara kita. Yang simbolnya adalah bendera. Jadi menghormat bendera itu bukan sujud atau menyembah bendera. Ya. Pendidikan mengajarkan bagaimana mengamalkan nilai-nilai nasionalisme. Pendidikan juga mengajarkan nilai afeksi tentang nasionalisme. Orang kalau merasa Indonesia dihina, maka merasa marah. Kalau ada orang Indonesia dihina kemudian tidak merasa marah, malah senang. Nah ini, ya, tidak memiliki nasionalisme. Anak didik dididik supaya secara afeksi memiliki emosi terhadap negara kita. Saat negara kita dihina, dicaci maki oleh negara lain, kita merasa marah, merasa sedih, ingin membelanya, dan seterusnya. Bukan malah sebaliknya. Kita warga negara Indonesia, negara kita dihina, dicaci, diganggu kedaulatannya, kemudian kita merasa senang. Ini namanya bukan tidak memiliki nasionalisme. Namanya tidak memiliki nasionalisme. Jadi pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai pluralisme, nilai-nilai multikulturalisme, hidup berdampingan walaupun berbeda, hidup rukun dan seterusnya. Karena keberbedaan adalah tadi sunatullah, suatu kepastian. Ya, kita ada karena berbeda. Berbeda itu indah, berbeda itu damai. Hanya orang-orang yang sempit saja wawasannya dan pemikirannya yang menganggap bahwa perbedaan itu adalah bukan suatu kepastian, kemudian ingin disamaratakan satu persepsi, gitu ya. Biasanya negara-negara maju itu karena warga negaranya itu heterogen, multikultural, pluralisme. Contohnya Amerika ya, negara maju seperti Amerika itu warga negaranya heterogen, pluralisme, multikulturalisme. Coba negara yang umumnya warga negaranya cuma satu saja, tidak heterogen, biasanya tidak maju. Jadi majunya suatu negara itu karena di situ ada kompetisi, karena mereka itu heterogen, multikultural, plural, maka ada kompetisi. Yang kompetisi itu goalnya adalah kemajuan. Contohnya Amerika ya, negara yang multikultural, yang heterogen, plural, maju. Umumnya negara maju karena warga penduduknya itu multikultural, saling menghargai,
kemudian saling berkompetisi untuk maju, dan seterusnya. Implementasi dalam lapangan, pendidikan nasionalisme ini ada dalam mata pelajaran, misalnya PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. PPKN. Kemudian mata kuliah atau mata pelajaran pendidikan agama. Agama tidak ada yang mengajarkan untuk menjadi seorang pencuri, koruptor, dan seterusnya. Semua agama mengajarkan kebaikan-kebaikan, ya, kasih sayang, cinta kasih, dan seterusnya. Makanya semua agama itu benar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut penganutnya. Yang penting saling menghargai. Urusan nanti orang masuk surga atau masuk neraka, ya nanti urusan masing-masing itu di akhirat. Sekarang di dunia, yang penting urusan kita sesama manusia adalah saling menghormati, harga menghargai, dan seterusnya. Ya. Pendidikan agama penting supaya kita taat secara individual dan taat secara sosial. Taat individual artinya kita secara individu memiliki hubungan vertikal yang baik, minallah kalau dalam Islam. Kemudian taat secara sosial, artinya soleh sosial, artinya kita secara hubungan dengan masyarakat, dengan negara juga memiliki hubungan yang harmonis, dan seterusnya, tidak menentang, tidak menjadi pemberontak, tidak menjadi seorang yang radikal, dan seterusnya. Pendidikan agama merupakan salah satu implementasi dari nasionalisme. Jadi nasionalisme bukannya bertentangan dengan agama. Justru nasionalisme itu dianjurkan dalam agama. Karena agama kita bagaimana mau menjalankan perintah Tuhan kalau dalam suatu negara tidak ada kedamaian, tidak ada keamanan, tidak terjamin keamanan, mau sholat nggak merasa nyaman, ya, dan seterusnya. Nah, nasionalisme itu cinta tanah air. Jadi untuk supaya ibadah orang-orang yang beragama itu aman, butuh nasionalisme. Bahasa Indonesia juga contoh. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita diajarkan tentang bagaimana menghargai budaya sendiri. Kita lebih suka bahasa Indonesia, karena bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Makanya dulu zaman Orde Baru, Pak Harto kemana-mana menggunakan bahasa Indonesia dalam rangka untuk menghargai budaya kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Ya, jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita, maka diajarkanlah bahasa Indonesia. Bentuk nasionalisme untuk menghargai budaya sendiri. Kemudian ada ilmu-ilmu alam, teknologi, ya ini untuk mengisi kemerdekaan. Untuk mengisi kemerdekaan, para siswa, para mahasiswa perlu menguasai ilmu-ilmu alam, ilmu teknologi. Yang semuanya itu adalah ujung-ujungnya untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya. Ilmu-ilmu sosial, supaya siswa mahasiswa memiliki kecerdasan sosial, saling menghargai. Tadi ya, ada teori social aging, kalau kamu menggaruk aku, maka aku akan menggaruk kamu. Jadi saling kerjasama, saling tolong-menolong, gitu ya. Ilmu-ilmu seni, ya, bagaimana mengolah rasa supaya hidup indah, tenang, tentrem, nah, itu seni, ilmu-ilmu seni. Para mahasiswa sekalian, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.